Film bermula dari seorang pengurus vampir Cina bernama Mancoy yang tengah memberikan sesajen dupa di kamar mayat. Buat yang belum tahu, vampir Cina adalah mayat kaku yang diberdirikan menggunakan pakaian dinasti Qing. Mancoy juga menjaga agar api di depan vampir itu tetap hidup, karena kalau mati, maka vampir-vampir ini akan berkeliaran menghisap darah manusia. Saat sedang memberi dupa di depan peti, Mancoy menyadari ada sekelebat bayangan di belakangnya. Lalu Mancoy mendatanginya, dan tiba-tiba saja Mancoy diserang oleh vampir. Mancoy kabur dengan panik. Saat terpojok, barulah ketahuan bahwa vampir ini adalah Choseng, kawannya yang sedang menyamar. Karena api vampir tadi telah padam, maka kedelapan vampir itu pun bangkit untuk menghisap darah mereka berdua. Sudah pasti saja Mancoy dan Choseng kabur melapor pada sang guru yang bernama Gao. Lantas, guru Gao dan pendeta Tao pun menuju ke TKP. Mereka berdua melukai jarinya dulu, untuk kemudian menotok dahi si vampir agar mematung kembali. Usai membereskan semuanya, para vampir ini diberi kertas mantra di dahinya agar bisa dituntun kembali. Dan pendeta Tao pun menggiring mereka menuju tempat yang semestinya. Keesokan paginya, guru Gao mengajak Mancoy memenuhi undangan dari Tuan Yam. Setibanya di sana dan duduk bersama Tuan Yam, datang pula lah putri ayu Tuan Yam bernama Ting Ting. Tuan Yam ingin guru Gao untuk membongkar lagi kuburan ayahnya, karena menurut peramal pribadinya, itu bisa mendatangkan hoki alias keberuntungan. Guru Gao agak ragu sebenarnya, tapi karena dipaksa, dia tetap menyanggupinya. Keesokan harinya, guru Gao dan keluarga Tuan Yam melakukan upacara pembongkaran kuburan tersebut. Sementara membongkar, guru Gao bertanya, bagaimana hubungan sang peramal dengan ayahnya Tuan Yam itu? Sebab guru Gao curiga bahwa si peramal itu bukan sedang memberikan nasihat keberuntungan, melainkan hanya ingin memanfaatkan Tuan Yam saja. Mendengar penjelasan guru Gao, Tuan Yam pun mulai meragukan dan curiga atas saran si peramal itu. Tapi sayang, semua sudah terlambat karena peti mati ayahnya sudah diangkat. Tuan Yam menyesal dan meminta guru Gao menguburnya lagi. Namun tentu saja itu tidak bisa, sebab kuburannya telah hancur dan tak memenuhi syarat lagi untuk menjadi kuburan capung. Karena kasihan, guru Gao pun menyarankan agar peti ayahnya ini dibawa ke kamar mayat di rumahnya saja dulu, sambil dipikirkan cara penguburan apa yang kira-kira cocok untuknya besok. Setelah semua orang pada pulang, guru Gao menyuruh murid-muridnya untuk menyalakan dupa di tiap-tiap kuburan. Saat Choseng meletakkan dupa di atas makam gadis muda, tiba-tiba saja Choseng mendengar ucapan terima kasih dari dalam makam itu. Walhasil, Socheng dan Mancoy pun lari. Di malam harinya, guru Gao melihat banyak pertanda buruk tadi siang. Guru Gao yakin tak lama lagi akan ada yang mati di keluarga Tuan Yam. Mendengar itu, Socheng dan Mancoy yang naksir pada Putri Yam memohon pada gurunya agar berbuat sesuatu. Guru Gao pun menyuruh muridnya untuk mengambil tinta, pisau, kuas, dan lain-lain. Lalu, guru Gao melakukan ini. Guru Gao menyuruh muridnya untuk membuat garis-garis di seluruh peti tanpa terkecuali, menggunakan cairan sakti itu. Guru Gao takut mayat ini dulu matinya tidak ikhlas, karena kalau betul, maka dia akan menjadi vampir penghisap darah. Setelah itu, Choseng dan Mancoy sempat bercanda, dan insiden ini pun terjadi. Karena takut kena marah, Choseng pun buru-buru pulang naik sepeda. Tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba saja ada hantu gadis cantik naik berbonceng pada Choseng. Dia nampaknya suka pada Choseng, karena siang tadi sudah memberikannya dupa. Karena kejedot, hantu ini pun menghilang. Di sisi lain, di kamar mayat, Ayah Yam mencoba keluar dari bawah peti, tapi dia gagal karena kesetrum garis mantra itu. Namun, Ayah Yam terus mencoba mendobraknya hingga pada akhirnya peti itu pun meledak. Kemudian Ayah Yam pun pergi ke rumah Tuan Yam untuk membunuhnya. Keesokan paginya, rumah Tuan Yam dipenuhi orang-orang dan polisi. Lalu, kepala polisi bernama Wai menenangkan Ting Ting dan berjanji akan menangkap tersangkanya. Si Wai ini naksir berat sama Ting Ting, padahal mereka itu sepupuan. Tak lama, guru Gao datang untuk melihat jenazah Tuan Yam. Sadar ada luka cakar di lehernya, guru Gao menyuruh kedua muridnya untuk mengecek keberadaan mayat Ayah Yam di kamar mayat. Kemudian, ada seorang yang bertanya apa penyebab kematian Tuan Yam. Secara spontan, guru Gao menjawab bahwa Tuan Yam terbunuh karena cakaran di lehernya. Melihat jari guru Gao berkuku panjang, tanpa pertimbangan si Wai pun langsung menuduh guru Gao sebagai pembunuhnya. Saat hendak digelandang ke penjara, kedua muridnya datang dan bilang bahwa mayat Ayah Yam hilang, bahkan petinya pun ikut pecah. Guru Gao mohon izin pada si Wai untuk berbicara dengan kedua muridnya sebentar. Guru Gao menyuruh Choseng untuk membawa peralatan vampir ke penjara nanti malam. Sedangkan Mancoy disuruh untuk mengawal Ting Ting putri Tuan Yam. Karena Tuan Yam dibunuh oleh vampir, maka secara otomatis dia juga akan berubah jadi vampir. Di malam harinya, di penjara, si Wai memaksa guru Gao untuk mengaku. Si Wai menancapkan besi panas bertuliskan preman ke perut guru Gao. Tapi bohong, itu cuma simulasi.
Lalu Guru Gao dimasukkan ke dalam sel. Si Wei minta besok subuh Guru Gao sudah harus mengakuinya. Sendirian di penjara, Guru Gao mengeluarkan kepalanya untuk mengecek apakah Tuan Yam sudah berubah atau belum. Tapi sayang, kepalanya tersangkut di jeruji besi. Tak lama Cho Seng pun datang dan mengeluarkan kepala gurunya itu. Kemudian Cho Seng menyerahkan seluruh peralatan vampir gurunya. Di saat yang bersamaan, Cho Seng melihat Tuan Yam bangkit dan menjadi vampir. Sontak saja Guru Gao pun menyuruh Cho Seng untuk menempelkan kertas mantra ini ke dahinya. Meski takut, Cho Seng tetap menyanggupinya. Dengan bersusah payah, akhirnya kertas itu pun tertempel di dahinya. Dan secara otomatis vampir Tuan Yam pun mematung. Mendengar ada keributan, si Wei masuk lagi. Walhasil Cho Seng pun bersembunyi. Si Wei dan anak buahnya membaringkan lagi mayat pamannya itu. Lalu mengetahui ada yang bersembunyi, si Wei pun menyuruh anak buahnya untuk keluar. Si Wei girang karena mendapatkan mangsa yang terjebak. Si Wei juga tak sengaja mencabut kertas mantra pamannya itu. Saat si Wei hendak beraksi, kemudian inilah yang terjadi. Melihat si Wei diserang, Cho Seng pun berusaha membantunya. Si Wei kembali diserang. Dia melempar kunci penjara agar Guru Gao menolongnya. Namun kepala Guru Gao tersangkut lagi. Lalu Cho Seng memasangkan kembali kertas mantranya itu. Berhasil keluar dari penjara, Guru Gao pun melancarkan aksinya. Dan vampir Tuan Yam pun lenyap terbakar. Sementara itu, di rumah Ting Ting, Mancoy menjaga dan menunggu kehadiran vampir. Mancoy mengunci pintu, tapi tetap saja didobrak oleh si vampir. Kemudian mereka berdua kejar-kejaran. Tak lama, Guru Gao dan yang lainnya pun datang. Vampir yang kewalahan pun memutuskan untuk kabur. Usai vampir pergi, rupanya Mancoy tergigit oleh si vampir. Akibatnya, Mancoy berpeluang berubah menjadi vampir juga. Tapi Guru Gao akan mencoba mengobatinya, lalu menyarankan Ting Ting untuk tinggal bersama mereka dulu. Keesokan harinya, Guru Gao mengobati Mancoy dan menyarankannya untuk terus bergerak agar darahnya tidak beku. Mancoy juga diminta untuk bergerak di atas taburan beras ketan sebagai penangkal agar tak berubah jadi vampir. Namun, karena beras ketannya habis, Cho Seng pun disuruh guru pergi untuk membelinya. Setibanya di pasar, karena pedagangnya curang, maka beras ketannya dicampur dengan beras biasa tanpa sepengetahuan Cho Seng. Lalu di malam harinya, sepulang dari pasar, Cho Seng mendapati seorang gadis cantik yang hendak direnggut. Walhasil, Cho Seng pun menyelamatkan gadis itu. Ternyata gadis itu adalah hantu yang kejedot di awal-awal tadi. Dia bernama Si Yuyu. Si Yuyu lalu mengajak Cho Seng ke rumahnya. Dia memberi Cho Seng minuman yang telah tercampur tongkat ali. Setelah nafsu Cho Seng berkobar, mereka berdua pun melakukan aksi perkembangbiakan. Esok paginya datanglah Cho Seng membawa beras. Melihat ada cupang aneh di lehernya, Guru Gao bertanya, semalam ada di mana, dengan siapa, dan berbuat apa. Cho Seng pun menjawab sekenanya, lalu dia tertidur. Di malam harinya, Guru Gao menuliskan sesuatu di tubuh Cho Seng. Guru Gao yakin kemarin malam Cho Seng bertemu dengan hantu gadis. Bangun dari tidur panjangnya, Cho Seng mohon izin pulang ke rumah. Guru Gao pun mengizinkannya dan diam-diam membuntutinya. Ternyata Cho Seng kembali lagi ke rumah si Yuyu. Saat hendak berpelukan, tiba-tiba saja si Yuyu terpental akibat tulisan mantra Guru Gao di tubuh Cho Seng. Lantas Cho Seng pun menghapusnya. Sementara itu, Guru Gao mencoba melihat wujud asli si Yuyu. Selanjutnya, Guru Gao memandikan pusakanya dengan cahaya bulan purnama. Saat Cho Seng dibuat tidur, Guru Gao masuk dan pertarungan pun terjadi. Karena kewalahan, si Yuyu pun membangunkan Cho Seng dan menyihir penglihatannya. Walhasil, Cho Seng pun marah. Dia tak sadar bahwa yang dipukulinya adalah sang guru. Singkat cerita, si Yuyu berhasil meloloskan diri diiringi dengan badai lokal yang sangat dahsyat. Saat badai usai, Cho Seng menganggap dirinya sedang bermimpi. Lantas Guru Gao pun menggamparnya. Setibanya di rumah, Guru Gao ngomel pada kedua muridnya yang gak guna itu. Guru Gao pun berniat untuk membasmi si Yuyu jika dia berani datang ke rumah ini. Guru Gao mengawal di depan, sedangkan Cho Seng dan Mancoy ada di dalam. Mancoy pun panik saat jari-jari tangannya mulai tumbuh kuku layaknya vampir. Di waktu yang sama, Guru Gao mulai merasakan kehadiran si Yuyu dan pertaruhan pun terjadi.
Sementara itu Mancoy yang sudah jadi hampir hendak menyerang Choseng. Mendengar suara teriakan Choseng, si Yuyu pun menolongnya. Tapi tetap saja Guru Gao menyerangnya. Saat hendak membunuhnya, Choseng melarangnya karena si Yuyu telah menyelamatkan nyawanya. Walhasil Guru Gao pun melepaskannya. Kemudian Guru Gao masuk menangani Mancoy. Dia heran kenapa ketannya tidak manjur. Setelah dicek, barulah terungkap bahwa ketan ini sudah tercampur dengan beras biasa. Keesokan harinya, saat sedang merawat Mancoy yang mulai sembuh, tiba-tiba saja si Wai datang melapor bahwa vampir itu sudah masuk ke desa. Lantas bergegaslah Guru Gao ke lokasi tanpa ditemani murid-muridnya. Sesampainya di TKP, Guru Gao pun mengecek mayat korban vampir dan menyarankan agar mayat ini dibakar saja. Sementara itu, para murid yang sedang menyiapkan pertahanan tiba-tiba saja kedatangan vampir Ayah Yam. Mereka langsung masuk ke dalam. Dan tak lama, Guru Gao dan si Wai datang. Mengetahui vampir telah datang, Guru Gao menyuruh Choseng untuk ikut, sedangkan si Wai dan Mancoy menjaga Ting Ting di dalam rumah. Sementara mereka beraksi di luar, ternyata si vampir ada di atas dan masuk ke dalam rumah lewat atap. Walhasil, vampir pun melakukan serangan. Mendengar ada keributan, Guru Gao dan Choseng pun berupaya masuk ke dalam. Si Wai dan Ting Ting panik dan memblokir pintu kamar. Tapi sayang, vampir ini bisa mendobraknya dengan mudah. Lalu Guru Gao dan Choseng yang berhasil masuk langsung melakukan serangan. Dan pertarungan dengan vampir pun dimulai. Di tengah keributan, si Wai membuka pintu agar mereka semua bisa kabur. Rupanya itu adalah pasukan vampir milik Pendeta Tao yang hendak membantu Guru Gao. Pendeta Tao pun langsung menyuruh mereka menyerang vampir Ayah Yam. Tapi sayangnya, vampir-vampir ini tetap kalah juga. Vampir Ayah Yam akhirnya kalah juga saat Guru Gao, Choseng, dan Pendeta Tao saling bekerja sama. Film pun berakhir dengan adegan vampir Ayah Yam yang terbakar hebat hingga lenyap. Ya itulah tadi akhir dari film Mr. Vampir 1. Dari film ini kita belajar betapa pentingnya membeli beras ketan pilihan yang berkualitas. Karena kalau sampai salah beli bisa berakibat fatal. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Oh iya, gimana menurut kalian film ini? Seru nggak? Kalau seru, nanti saya lanjut lagi ke Mr. Vampir 2. Tapi kalau tidak, seperti biasa, mungkin kita cari film lain saja ya. Bye!